Sebagai Miss Remaja Indonesia 2023 ini disandang oleh Violeta saat ini. Ada nggak sih perubahan dalam diri Violeta? Perubahan Mungkin gimana nih, Kak? sekarang saya sudah Miss Remaja Indonesia. No. Mungkin dalam pergaulan, pertemanan, di keluarga gimana? Seperti kayaknya biasa Mengalir aja aja, ya. biasa Kak, aja mengalir ya. aja. Soalnya ya gimana biarpun Tuhan sudah mengasih sesuatu yang rezeki kayak rezeki gitu kan untuk diri kita sendiri, tetap rendah hati sih Kak Iya. menurut saya. Gimana pun kita manusia biasa, dan saya nggak ada kepikiran sama sekali untuk berniat ya tinggi hati, Iya, sombong benar, seperti itu. benar. Soalnya nggak ada gunanya juga sih Kak. Iya, benar. Dan saya juga kebetulan saya orangnya itu suka berelasi, menambah relasi gitu, berkawan dengan siapa saja. Karena dengan kita menambah teman baru, kita dapat bertukar pikiran dengan mereka, ya pengalaman baru. Soalnya kan kata mama pengalaman gak bisa dibeli gitu. Iya, pengalaman hanya bisa dijalan dan dirasakan ya Bener kan. Kak. Terus dijadikan juga batu loncatan untuk kedepannya gitu. Sebelum-sebelumnya sudah pernahkah mengikuti ajang-ajang perlombaan atau gimana gitu? Kalau ajang perlombaan untuk beauty pageant ini Kak, nggak ada sama sekali, ini baru the first Ini baru the time. first time, Tapi wow. kalau untuk ajang-ajang yang lain saya pernah Kak. Soalnya dari TK sampai sekarang ini puji Yeah. Tuhan, mama dan keluarga juga selalu support untuk membuat diri saya tuh semakin like develop ourselves gitu, mengembangkan diri, Iya, iya. untuk mensupport menjadi yang terbaik juga, dan untuk menjadi aliran berkat juga untuk semua orang. Jadi dari TK itu sudah punya keberanian diri untuk mencoba hal-hal baru, seperti kebetulan waktu TK saya juga puji Tuhan juara 1 lomba fashion show gitu. Sudah Dan kelihatan memang aura bintangnya ya. nah waktu SD, SMP itu saya ada mengikuti lomba storytelling kayak bercerita Kak, mendongeng. Iya. Itu ada dalam 3 bahasa saya lakukan, dan puji Tuhan tiga-tiganya dapat juara 1. Dongengnya ini maksudnya cerita rakyat atau gimana? Iya, cerita rakyat, folk tale. Kamu ambil dari apa? Storytellingnya ini berjudulkan apa? Nah, kalau di Sibolga ini kan antar Sibolga ya, Iya, Kak, Sibolga iya, Tapteng. iya, iya. Nah, jadi itu ada kayak cerita rakyat Mandia Rubiat, Putri Runduk seperti itu. Nanti dibuat dalam berbagai bahasa. Contohnya Kak, kemarin aku ikut bahasa Indonesia 1, Iya. bahasa Inggris, lalu bahasa pesisir seperti itu. Nah, selain itu juga saya ada mengikuti ajang nasional juga Kak. Itu kayak waktu kelas 8 atau kelas 9 ya, kira-kira gitu. Ada ikut AFS, menjadi peserta AFS Gistem Innovators, di mana kita di situ dibimbing untuk menjadi generasi muda yang membuat perubahan positif di sekeliling kita. Soalnya kalau menurut prinsip saya sendiri, kita nggak bisa merubah sesuatu di sekeliling kita tanpa adanya bantuan orang lain. Nggak bisa diri kita sendiri. Iya. Jadi kita harus bersatu, menyatukan pola pikir, menyatukan tekad untuk bisa menciptakan perubahan bersama-sama dengan generasi bunda, generasi penerus bangsa, untuk menciptakan perubahan yang positif. Nah, kemarin itu juga waktu kelas 7, flashback lagi nih ya Kak, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, waktu kelas 7 saya ikut program Kemenkeu 1 Negeri yang diadakan Sabang Merauke. Nah, ini karena masa-masa Covid, Iya, seharusnya di Jakarta sih Kak. Iya. Tapi gara-gara masa Covid ini, kita bikin dari via Zoom gitu. Nah, seharusnya hari terakhir dari program ini, kita ketemu sama Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani. Tetapi ya gimana lah ya Kak, biarpun dari via Zoom, saya melihat Ibu Sri Mulyani, beliau sangat-sangat interesting, beliau sangat proud sama generasi muda yang punya banyak tekad untuk bisa mengembangkan diri, dan itu membuat saya seperti wah, terima kasih Tuhan, saya bisa berada seperti ini, saya bisa memiliki pengalaman seperti ini, biarpun kebetulan mungkin saya peserta yang cukup muda saat itu Kak. Soalnya rata-rata di setiap lomba yang saya ikuti, saya menjadi peserta termuda seperti itu. Iya. Aura pilihan itu memang sudah ada ya. Pilihan untuk menjadi Miss Remaja Indonesia 2023. Yang Miss Remaja Indonesia ini pastinya ada karantina. Kalau nggak salah di Jakarta ya? Iya Pak. Gimana pada masa saat karantina di Jakarta? Ada kesulitan kah? Rindu mama papa kah? Atau rindu coach kah? Kebetulan coachnya ikut. Ikut. banget, Tapi nggak satu kamar kan? Nggak satu kamar sih, cuma beda satu ruangan hotel, ya. iya. Kesannya sangat-sangat
senang, amazed juga karena rata-rata finalis di sana itu sudah pernah mengikuti ajang seperti ini. Tapi ini saya baru first time, sempat juga kayak Minder ya. ya minder, seriusan pesimis gitu Kak. Soalnya mereka itu udah kayak benar-benar terlatih, mereka udah tahu gaya-gaya ajang ini gimana gitu kan. Nah kemarin itu masa karantinanya itu satu ruangan itu ada 2 orang. Nah kebetulan saya mendapat teman dari Papua gitu. Jadi Papua. bertukar cerita dengan mengenai budaya-budaya Indonesia yang luar biasa, sumber kekayaan yang ada di daerah masing-masing, cara adat istiadat, dan menurut saya itu sangat menambah wawasan. Soalnya kan budaya kita ini patut dilestarikan Kak. Jangan adanya seperti istilah westernisasi di mana itu kayak menirukan budaya lain gitu. Nah di sana juga di masa karantina saya sempat minder gara-gara waktu itu di masa karantina kami ada opening dance di mana di masa karantina itu kami tiap hari berlatih untuk opening dance sampai jam 3 subuh. Wow. Itu Jam 3 seriously subuh. Dimulai jam berapa sampai jam 3 subuh? dari pagi Kak. Pagi sampai jam 3 subuh. Kayak full schedule gitu. Waduh, gimana ya? Sebenarnya dia udah sakit kepala. Iya. Oh itulah mungkin kendalanya ya selama di karantina ya. Benar Kak. Jadi kayak biarpun seperti itu tapi sempat loh Kak aku kayak habis dari jam 3 subuh itu balik ke kamar kayak nangis, Tuhan kayak mana ini. Aduh, gitu gimana ya? Sanggup gak gitu kan. Tapi waktu nelpon mama bilang, "Mah, aku gak mau ikut kayak gini lagi." Kayak udah capek banget rasanya. Ini baru pertama kali tapi teman-temanku masih aja kayak biasa-biasa aja sementara aku kayak kok bisa gitu kan. Karena teman-teman yang lain pasti udah pada pengalaman ya pernah kan? gitu. Dan mama bilang satu hal kayak gini, Tuhan sudah membawa sejauh ini. Tuhan gak bakal memberi sesuatu yang melebihi dari kekuatanmu. Jadi aku kayak ya benar juga, aku ada di sini pasti Tuhan punya alasan seperti itu. Dan puji Tuhan bisalah menyandang gelar sebagai the first runner up Miss Remaja 2023. Puji Tuhan sekali Kak. Berarti memang dukungan orang tua yang paling utama ya. Benar Kak. Bilang makasih dong sama mama. Pertama makasih ke Tuhan sih Kak, Oh, baru iya. makasih Iya, ke mama. Oke, setelah benar. mama pastinya melalui mama Tuhan yang memberikan Benar. kekuatan kepada mama juga supaya memberikan kekuatan sama Violeta. Iya benar Kak. Wah, ternyata tak kira memang segampang udah Gampang itu kan itu. udah ikutan aja lah, kalah ya kalah, menang ya menang gitu. Padahal sebenarnya memang ceritanya tadi padahal ini singkat loh ya kan. Harapannya lah untuk ke depan ini. Harapannya sih Kak, saya harus bisa untuk mengembangkan skill yang saya punya. Bukan maksud saya itu kayak bukan sampai di sini aja perjalanan saya. Cukup sampai di sini, bukan seperti itu. Tapi masih banyak ajang-ajang lain, masih banyak kesempatan lain untuk kita bisa menjadi generasi muda yang punya banyak skill, punya banyak pengalaman. Soalnya di masa muda ini cocoknya kita beri kayak hal-hal yang positif ya Kak. Soalnya kata mama masa muda itu seru sih. Jadi menurut saya harus dilakukan dengan ketulusan hati, mencari banyak pengalaman-pengalaman, menambah relasi baru. Dan harapan saya juga saya bisa membawa nama Sumatera Utara sampai go internasional. Wow. Semoga ya. Amin. Dan Tuhan juga selalu melindungi ya di Amin. setiap perjalanannya ke depan. Bahkan suatu saat nanti ya kita harus optimis dong. Siapa tahu bisa menjadi ke Miss World suatu saat nanti. Wow, internasional. I hope so. Oke lah, kita break dulu sebentar ya. Masih ada lagi nanti yang akan kita perbincangkan. Baiklah pendengar setia Bonapit FM, tentunya kita akan break sebentar. Kita hadirkan dulu satu lagu bagus.